Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, selamat malam Apakah Kak. suara saya terdengar semuanya? Ya Kak, dengar Kak. Ya, oke. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan di sesi yang kedua pada pertemuan ketiga ya, di mana untuk materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang kegawat daruratan ya. Materinya apa? Materinya adalah berhubungan dengan shock ya. Mungkin teman-teman udah pernah nih dengar shock gitu ya. Nah, apa itu shock ya? Jadi shock itu merupakan sindrom, ya, sindrom ini kumpulan dari beberapa gejala, gangguan patofisiologi berat, ya, hitungan udah berat ya, yang berhubungan dengan metabolisme seluler yang abnormal dan adanya kegagalan sirkulasi. Nah, kegagalan sirkulasi yang dikarakteristikkan dengan SBP atau systole blood pressure, ya, tekanan sistolnya di bawah 90 atau MAP ya. MAP ini, tekanan darah rata-rata nih ya, tekanan darah rata-rata pasien itu di bawah 70. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka pasien dinyatakan mengalami syok ya. Di mana syok sendiri ya, itu ada beberapa, klasifikasi atau beberapa jenis gitu ya. Nah, kalau di sini kita bahas 4 jenis shock yang sering, terjadi atau sering, apa namanya, dialami gitu ya. Nah, yang pertama adalah shock hipovolemia. Sesuai namanya hipo berarti dia kurang, volemia terkait, volume atau, cairan, berarti shock hipovolemia ini terjadinya shock karena adanya kekurangan cairan. Nah, cairan yang apa? Cairan intravaskular, ya. Nah, penyebabnya bisa hemoragik atau non hemoragik ya. Misal diare, muntah, kemudian stroke, osmosis diuretik dan lain-lain. Yang itu semuanya berhubungan dengan cairan. Jadi cairannya itu hilang ya atau kurang di dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah shock kardiogenik, kardio ya. Berarti adanya terjadinya shock ini karena kegagalan pompa jantung, kardio. Ya, jadi kardio atau pompa jantungnya ini gagal untuk memompa seperti normal, ya. Jadi jantung ini kan fungsinya untuk memompa darah. Nah, ketika jantung ini sebagaimana fungsinya untuk memompa darah, kemudian terjadi ketidakmampuan jantung dalam memompa darah, ya, maka akan menyebabkan salah satunya adalah shock kardiogenik. Nah, penyebabnya penyakit yang berhubungan dengan jantung, seperti infak miokard ya atau serangan jantung ya, aritmia, ada apa namanya, detak jantung yang tidak normal gitu ya, ataupun terjadinya karena adanya gangguan katup pada jantung. Nah, penyebab-penyebab ini yang berhubungan langsung dengan penyakit jantung, sehingga mempengaruhi fungsi dari jantung itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah shock obstruksi. Ya. Terjadi karena adanya gangguan ekstrakardiak ya pada aliran darah. Contohnya ada pneumotorak, ya, perikardial tamponade, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada yang namanya shock distributif. Nah, terjadi karena adanya penurunan resistensi vaskular perifer. Ya, di mana shock distributif ini salah satunya adalah shock sepsis ya, ataupun bisa juga non sepsis juga bisa, atau neurogenic shock dan shock anafilaksis. Nah, macamnya shock distributif ini banyak ya macamnya. Jadi ada 4 jenis shock itu apa saja ya. Dan kemudian terapi secara umumnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu shock kardiogenik tadi. Jadi shock kardiogenik berhubungan dengan jantung ya, di mana untuk terapinya diberikan terapi agen inotropik. Nah, agen inotropik itu apa? Nanti kita bahas lebih detailnya setelah slide ini ya. Nah, kemudian shock hipovolemi tadi ya karena ada penurunan atau defisit volume cairan intravaskular. Nah, sehingga nanti diberikannya juga pemberian cairan intravaskular juga. Nah,
Kemudian shock distributif tadi, ya ada anafilaktis dan shock sepsis, dan untuk shock obstruksis ini sama ya, tamponade jantung tadi. Nah, kita bahas satu persatu nih, untuk tata laksana terapi shock ya. Ya, kita mulai dulu di, tata laksana shock hipovolemi tadi. Penyebabnya adalah kekurangan atau defisit cairan, ya. Sehingga kalau kita lihat di algoritma tata laksana terapinya, ya, jadi, ini, kita bahas dulu apa, penggunaan vasopresor. Nah, vasopresor ini bisa diberikan untuk shock hipovolemi, ya, dengan tujuan nih, terapi vasopresor diberikan untuk mencapai target MAP atau rata-rata tadi, tekanan darah di atas 65. Ya, jadi pemberian vasopresor pada terapi shock hipovolemik itu untuk meningkatkan MAP ya. MAP-nya ini kita tingkatkan harus bisa di atas 65. Targetnya ini ya. Kemudian ini merupakan pilihan pertama vasopresor ya, berupa obatnya adalah norepinefrin. Nah, norepinefrin kalau pilih vasopresor untuk shock hipovolemi pilih norepinefrin. Karena nanti vasopresor ini jenisnya ada beberapa. Nah, epinefrin ini juga bisa diberikan ya, bisa sebagai tambahan, tambahan dari norepinefrin tadi atau bisa sebagai pengganti dari norepinefrin apabila mungkin, pasien kontraindikasi atau tidak efektif menggunakan norepinefrin, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, di apa namanya, di tata laksana terapinya, teman-teman, di baganya ini ya. Nah, tadi penyebabnya dari shock hipovolemi kan tadi kayak diare, kemudian muntah, gitu kan. Nah, maka, cairan-cairan yang keluar itu adalah cairan kristaloid, ya, kristaloid. Jadi, ketika pasien mengalami shock hipovolemi, ya, sehingga dia kekurangan cairan kristaloid. Nah, maka pengobatannya atau terapinya ya berikan cairan secara bolus ya, yaitu cairan kristaloid juga. Ya karena yang kekurangan cairan kristaloid kita berikan kristaloid juga. Sebanyak 500 mili dulu awal, ya. Awalnya 500 mili yang mana cairan kristaloid yang kita berikan itu harus mengandung setidaknya natrium, ya, mengandung natrium sebanyak 130 sampai 154 kandungan natrium di dalam cairan kristaloid yang akan kita berikan, ya. Ya bisa NaCl ataupun Ringer laktat, ya. Nah, kemudian setelah kita berikan, ya maka, nanti kita akan evaluasi nih, ya. Kemudian ketika sudah kita evaluasi, semisal nih, oh ternyata pasien setelah diberikan setelah diberikan cairan kristaloid itu sudah membaik, ya berarti nanti tinggal diteruskan aja nih terapinya, ya. Tetapi misal ternyata pasien setelah diberikan cairan kristaloid itu belum, apa namanya, kondisinya belum membaik, ya maka kita bisa berikan, ya, berikan cairan kristaloid itu sampai dengan 2000 mililiter, ya. Kalau sudah sampai 2000 dan ternyata masih ada syok ya, maksudnya masih gejala syoknya masih, ya maka, nanti ditambahkan nih, bisa ditambahkan cairan yang lain nih, ya cairan dan elektrolit yang lain. Ya, tergantung nanti apa sih yang masih kurang gitu pada kondisi pasien, sampai diberikan cairan kristaloid sampai 2000 mili kok ternyata masih belum bisa. Nah, kita evaluasi ya, apa sih yang masih kurang dari pasien gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu kalau shock hipovolemi. Intinya kita berikan cairan kristaloid yang mengandung natrium
Plus kalau ternyata tekanan darahnya, ya, sistolnya, tekanan darah sistolnya itu di bawah 70 ya atau di bawah MAP-nya di bawah 70, maka kita berikan ya wajib berikan vasopresor untuk meningkatkan tekanan darahnya. Ya, karena shock tadi itu akan terjadi penurunan tekanan darah. Semua jenis shock ya. Kemudian kita beralih ke terapi shock kardiogenik yang berhubungan dengan jantung tadi. Nah, oke. SBP itu systole blood pressure, Kak, atau tekanan darah sistol. Kalau MAP itu eh, tekanan darah rata-rata. Ya, nah, saya tuliskan aja biar biar nggak anu ya, biar jelas ya. Yang mana tadi? Sini aja ya. SBP, systole blood pressure. Ini tekanan darah sistol. Kalau MAP itu mean arterial pressure. Ya, atau tekanan arteri rata-rata ya. Tekanan arteri rata-rata, kalau ini tekanan darah sistol. Kan tekanan darah itu ada sistol, ada diastol. Misal tekanan darahnya 120/90 mmHg. Nah, yang 120 ini itu adalah SBP, systole blood pressure. Kalau yang 90 ini adalah satunya SBP apa? Diastol ya, DBP. Nah, yang menjadi parameter terjadinya shock itu ketika SBP-nya atau tekanan darah sistolnya ini di bawah tadi. Di SBP-nya di bawah 90. Kalau sudah di bawah 90, itu sudah mengarah ke shock tadi. Nih, SBP-nya di bawah 90 itu sudah mengarah ke shock ya. Jadi perlu waspada. Nah, tapi kalau MAP-nya di bawah 70, nah ini juga sama ya. Parameternya aja yang beda, cuma apa namanya? eh, kita tentukan parameter mana yang akan kita cek ya SBP atau MAP. Kalau SBP kurang dari 90, kalau MAP di bawah 70. Nah, dengan adanya tanda dan gejala misal oh ada takikardi, oh ada abnormalitas perfusi organ ya dan lain sebagainya. Nah, itu mengarah ke yang namanya shock. Itu ya. Jadi semua shock itu pasti SBP-nya di bawah 90, MAP-nya di bawah 70. Oke, kemudian kita lanjut ya, yang kardiogenik tadi ya. Jadi shock kardiogenik itu berhubungan dengan jantung ya. Tanda klinisnya mengalami hipotensi, ya hipotensi dilihat dari apa? Dari SBP-nya ya atau MAP-nya. Kemudian ada kondisi shock. Nah, kemudian kalau terjadinya adanya masalah irama atau aritmia tadi, misal nih, heart rate-nya rendah, kurang dari 50 atau terlalu tinggi, lebih dari 150. Ya. Nah, kira-kira pasien mengalami aritmia enggak nih? Ya, kalau iya terjadi aritmia, maka kita berikan dulu tata laksana algoritma takikardi atau bradikardi ya. Jadi tergantung pasien itu mengalami taki atau bradi ya. Itu kita obati dulu gitu istilahnya ya. Kalau ternyata setelah diobati menggunakan terapi takikardi atau bradikardi dan masih shock ya, masih shock tapi masalah irama teratasi, maka lanjut ke cek status volume ya. Volumenya tubuh berapa nih ya. Jadi dicek kemudian kalau ternyata ada masalah di pompa jantungnya, maka kita cek dulu berapa sih SBP-nya atau tekanan
darah sistolnya. Kalau tekanan darah sistolnya itu di bawah 90 mmHg tanpa adanya tanda shock, ya, maka kita berikan agen inotropiknya berupa dobutamin. Nah, ingat ya, terapi shock kardiogenik ini first line-nya adalah agen inotropik. Ya, menggunakan agen inotropik. Nah, tergantung nih agen inotropiknya itu yang apa gitu kan. Nah, kalau kondisi pasiennya itu mengalami tekanan darah sistolnya di bawah 90 tapi tanpa ada tanda shock, maka diberikan dobutamin ya dengan dosis 2 sampai 20 mikrogram per kilo per menit dengan pemberian intravena drip ya. Tetapi kalau tekanan darah sistolnya di bawah 90 dengan adanya tanda-tanda syok, nah, maka kita cek dulu berapa eh, nadinya, ya, berapa frekuensi nadinya. Kalau frekuensi nadinya di bawah 50 ya, berarti detak jantungnya sangat pelan, ya. Maka kita berikan yang namanya dopamin, ya, dopamin dengan dosis 5 sampai 20 mikrogram per kilo per menit IV drip juga. Tetapi kalau tensinya ya systolic blood pressure-nya itu di bawah 90 dengan tanda shock, tapi frekuensi nadinya masih di atas 50, maka kita berikan norepinefrin. Ya. Nah, jadi agen inotropik inotropik itu ada banyak ya. Bisa butamin, dopamin ataupun norepinefrin. Nah, kapan penggunaan ketiganya tergantung kondisinya ya. Ya, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya di bawah 90 SBP-nya tapi belum ada tanda shock, dobutamin nih. Ya. Tapi kalau sudah ada tanda shock, kita lihat nih frekuensi nadinya berapa. Kurang dari 50 berikan dopamin, lebih dari 50 berikan norepinefrin. Ini terapi untuk shock kardiogenik. Ya, intinya itu. Yang teman-teman harus hafalkan adalah minimal first line shock kardiogenik adalah pakai agen inotropik. Yaitu teman-teman, saya lanjut dulu ya. Kemudian terapi shock distributif ya. Di sini salah satunya adalah kita bahas shock sepsis ya. Shock distributif tadi kan banyak ya, salah satunya shock sepsis, ada juga shock anafilaktif ya. Nah, pemberiannya tetap diberikan yang namanya vasopresor ya. Jadi vasopresor diberikan untuk mencapai target tekanan rata-rata arteri atau MAP-nya yaitu di atas 65 ya. Di mana pilihan pertama vasopresor untuk shock sepsis itu adalah norepinefrin ya. Sama ya kayak shock hipovolemik tadi. Nah, epinefrin itu bisa ditambahkan dengan ditambahkan untuk terapi bersamaan dengan norepinefrin atau menggantikannya malah ya. Nah, kemudian vasopresin diberikan 0,03 unit per menit. Dapat ditambahkan pada norepinefrin ya untuk meningkatkan tekanan MAP-nya atau menurunkan dosis norepinefrin. Ya, jadi vasopresin ini tambahan ya, diberikan bersamaan dengan norepinefrin. Kemudian dopamin dapat menjadi obat alternatif vasopresor selain norepinefrin. Ya, pada pasien tertentu saja nih. Ya. Jadi tetap first line-nya ini norepinefrin ya. Kalau norepinefrin kurang kurang efektif bisa ditambahkan epinefrin atau vasopressin. Alternatif dari norepinefrin adalah dopamin. Ini adalah terapi dari shock distributif ya. Jadi first line-nya tadi saya rangkumkan ya. First line-nya adalah norepinefrin. Nah, norepinefrin ini bisa ditambahkan nih, ditambahkan
dengan, epinefrin atau bisa juga ditambahkan dengan vasopresin. Nah, kemudian alternatifnya bisa diberikan dopamin. Oke, tujuannya utamanya adalah meningkatkan MAP tadi, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum saya lanjut? Gimana? Aman ya? Aman, Kak. Oke, aman ya. Aman, kita lanjut nih. Nah, tadi kita udah bahas nih, ada norepinefrin, epinefrin, dopamin, dobutamin. Nah, sekarang bedanya apa gitu kan? Nah, norepinefrin dulu nih. Nah, norepinefrin ini dia memiliki, ikatan yang kuat ya dengan reseptor alfa satu. Ya, dia kuat di alfa satu. Alfa satu ini adalah reseptor yang bekerja untuk meningkatkan tekanan darah. Ya, ketika reseptor alfa satu itu diikat oleh norepinefrin, maka tekanan darahnya akan meningkat. Ya, tujuannya tadi apa? Kalau pada kondisi shock, ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan tekanan darah atau MAP atau SBP, ya. Di mana kondisi shock itu tekanan darahnya menurun, ya, rendah gitu kan. Makanya kita perlu tingkatkan tekanan darah dengan cara mengikat reseptor yang bisa meningkatkan tekanan darah. Salah satunya adalah alfa satu. Nah, di mana norepinefrin ini sangat kuat nih berikatan dengan si alfa satu tadi. Nah, cuma dalam berikatan dengan beta satu itu tidak terlalu kuat. Ya, tidak terlalu kuat. Kalau yang kuat itu yang alfa satu. Nah, di mana norepinefrin ini digunakan sebagai first line terapi vasopresor for shock. Shock apapun itu gitu ya. Tadi ada apa namanya? Shock hipovolemik, shock distributif, ya. First line-nya norepinefrin. Ya, kecuali shock kardiogenik tadi ya, kita gunakan adalah yang memiliki apa namanya? Memiliki sifat agen inotropik karena hubungannya dengan jantung tadi. Nah, sedangkan bedanya dengan epinefrin apa? Karena kalau secara nama ini hampir mirip nih, ya, ada norepinefrin sama yang epinefrin aja. Nah, jadi epinefrin ini digunakan sebagai agen inotropik. Jadi dia memiliki sifat agen inotropik ya, pasca cardiac surgery ya, dan merupakan kombinasi inotropik effect dan vasoconstrictor. Nah, jadi dia memiliki efek ya sebagai vasokonstriksi untuk meningkatkan tekanan darah, tapi juga dia memiliki efek untuk sebagai efek inotropik. Nah, kalau yang norepinefrin tadi, ya, dia hanya memiliki efek untuk vasokonstriktor aja, tidak memiliki efek untuk agen inotropiknya. Nah, jadi agen inotropik ini apa sih sebenarnya? Kok tadi kita bahasnya kok eh, inotropik inotropik gitu ya. Nah, jadi si agen inotropik, ya, agen inotropik ini adalah obat-obatan ya, segala jenis obat ya, obat yang mempengaruhi ya kekuatan kontraksi otot jantung. Nah, makanya untuk shock kardiogenik yang dia masalahnya ada di jantung, ya, first line-nya itu adalah pakai agen inotropik, ya. Jadi semakin kuat agen inotropiknya, ya, maka akan
mempengaruhi fungsi otot jantungnya juga akan semakin kuat. Nah, sedangkan, yang tidak memiliki efek inotropik, ya contohnya norepinefrin gitu ya, dia lebih kuatnya di, vasopresor atau dia menyempitkan pembuluh darah ya, vasokonstriksikan pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih sempit ya. Ketika pembuluh darah lebih sempit akan menyebabkan tekanan ya, tekanan darahnya itu meningkat. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Si epinefrin punya efek keduanya, ada agen inotropik dan ada, sebagai vasokonstriktor. Sedangkan ada yang namanya phenylephrine, ya mirip-mirip juga nih namanya. Nah, kalau phenylephrine dia murni, pure gitu ya, sebagai alfa satu agonis. Dia mengikat ya, mengikat alfa satu ya pure ya. Mirip-mirip norepinefrin, ya, cuma kalau norepinefrin ini kan dia masih ada berikatan dengan beta satu. Nah, kalau phenylephrine ini dia hanya mengikat si alfa satu aja, ya. Tidak ada ikatan dengan beta satu. Nah, dia dapat meningkatkan tekanan darah karena memiliki efek vasokonstriktor, ya, karena pure mengikat alfa satu saja. Nah, di mana phenylephrine ini meningkatkan kontraktilitas dan cardiac output, ya. Serta tidak berpengaruh pada beta satu adrenergik. Nah, sehingga si phenylephrine ini dapat digunakan sebagai pengganti norepinefrin, ya. Kemudian bedanya dopamin dengan dobutamin apa? Nah, kalau dopamin, dia memiliki aktivitas pada beberapa reseptor. Yang pertama reseptor dopamin satu, kedua dopamin 2, yang ketiga beta satu, dan yang keempat alfa satu. Nah, jadi ada 4 reseptor yang bisa diikat oleh dopamin. Nah, dan dopamin itu sendiri merupakan prekursor dari norepinefrin dan epinefrin. Nah, jadi dopamin ini sebagai apa ya, kayak ibaratnya dopamin ini merupakan bentuk senyawa yang dia bisa diubah menjadi epinefrin, ya epinefrin ataupun norepinefrin. Ya, jadi bentuk bentuk epinefrin ataupun norepinefrin itu turunan dari dopamin. Ya, tapi dopamin ini karena berikatan dengan banyak reseptor, dia tidak seefektif kedua obat tadi antara norepinefrin dan epinefrin. Karena dia banyak ikatan dengan reseptor yang lain ada 4. Ya. Sedangkan kalau norepinefrin itu cuma 2 reseptor, ya epinefrin satu ya, satu reseptor. Sedangkan dobutamin, ya walaupun namanya hampir mirip nih, dopamin dobutamin, ya, tapi ini beda jenis ya. Jadi dobutamin ini adalah ketolamin sintesis, ya. Jadi sintesis nih yang selektif terhadap beta satu, ya, beta satu dan alfa satu. Nah, jadi hampir mirip kayak norepinefrin, cuma berikatan dengan beta satunya itu dia lebih kuat ya. Kalau alfa satu jelas kuat gitu ya, dan beta satu juga kuat. Jadi keduanya sama-sama kuat dan merupakan agen inotropik positif tanpa adanya vasokonstriksi. Nah, jadi perbedaan, obat-obatan syok itu seperti itu teman-teman, ya walaupun namanya mirip-mirip gitu ya, cuma ternyata, berbeda secara mekanisme ataupun secara dia berikatan dengan reseptor apa. Nah, untuk rangkumannya ada di sini ya. Tadi jadi semakin, positif nih, ada positifnya banyak, berarti ikatan dengan reseptornya semakin kuat. Nah, contoh nih, tadi norepinefrin ya, kita bahas dari atas norepinefrin nih. Jadi norepinefrin ini dia kuatnya, ya paling kuat berikatan dengan reseptor alfa satu paling kuat. Nah, ada 4 nih plusnya. Nah, tapi dia juga berikatan dengan si beta satu ya, dan alfa 2 juga berikatan. Nah,
Sedangkan si epinefrin tadi, ya epinefrin berbeda dosis, berbeda ikatannya ya. Kalau dosisnya yang 0,01 ini paling besar dia berikatan dengan beta satu. Sedangkan kalau dosisnya 0,05 sampai 3 mikrogram itu paling besar berikatan dengan alfa satu. Nah, teman-teman bisa cek di sini nanti. Ya, ya oke teman-teman. Untuk materi shock ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, coba langsung kita bahas aja ya di soal ya, biar ada gambaran nih. Ya. Nomor 11 nih, teman-teman. Ada seorang pria 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas berat. Tekanan darahnya 85/55. Berarti SBP-nya atau systole blood pressure-nya itu di bawah 90. Ya. Dan pasien mengalami takikardi, eh, apa namanya, frekuensi nadinya rendah, ya, dan oliguria. Dokter mempertimbangkan penggunaan agen inotropik untuk memperbaiki curah jantung. Nah, dokter mempertimbangkan pemilihan antara dopamin ataupun dobutamin. Nah, yang menjadi pertanyaan, manakah pernyataan berikut yang tepat nih menggambarkan perbedaan antara dopamin dan dobutamin? Kira-kira yang mana, teman-teman? A, B, C, D, E? Ada yang tahu? C, Kak. Yang mana? C? Iya, Ada C. lagi? Eh? Yang mana? Yang D, Kak. Oke, yang D. Oke, coba kita bandingkan kedua pilihan jawaban ya, yang C sama D. Yang C, dopamine lebih selektif terhadap reseptor beta satu adrenergik. Oke, dibandingkan dopamin yang memiliki efek vasodilatasi minimal. Oke, coba kita cek ya nanti ya. Dopamin apakah benar lebih selektif terhadap beta satu dibandingkan dobutamin? Nih, coba. Dopamin, apa tadi? Dobutamin ya. Dobutamin dia lebih selektif ke beta satu. Ya, beta satu. Oke. Kalau secara dosis kedua dosisnya, ya, efektivitas ke beta satunya memang paling tinggi nih. Dengan dosis 2 sampai 10 ataupun lebih dari 10, ya. Efek yang paling tinggi adalah berikatan dengan beta satu. Nah, tapi dopamin, ya dopamin juga tidak kalah nih. Ya, walaupun ada satu dosis, yaitu dosis 1 sampai 3 mikrogram, ini efek ke beta satunya lebih minimal. Ya, tapi untuk dosis 3, mulai dari 3 mikrogram per kilo per menit, sampai ke dosis 20, ya ikatan beta satu dopaminnya juga tidak kalah dengan glutamin. Ya, jadi kalau yang C kurang tepat ya, kurang tepat. Coba yang D. Dopamin memiliki efek dosis tergantung terhadap reseptor dopamin, ya, beta satu dan alfa satu. Oke. Jadi maksudnya adalah dopamin ini efek dosisnya, ya, memiliki efek yang berbeda tergantung dari dosisnya. Ya, jadi kalau dosisnya sekian sampai sekian ke reseptor berikatan dengan reseptor dopamin, B1 dan alfa satu itu berbeda, ya. Sedangkan dobutamin terutama yang bekerja pada reseptor beta satu tanpa stimulasi reseptor dopamin. Nah, coba kita cek nih. Dopamin dulu. Dopamin untuk memiliki efek ke reseptor dopamin, ya reseptor D, dopamin, ya. Kemudian reseptor apalagi tadi? Beta satu dan alfa satu, beta satu dan alfa satu. Nah, kalau kita lihat dari ketiga dosis yang ada di tabel ini, ya, ketika terjadi perbedaan dosis, ya, yang dosis 1 sampai 3, 3 sampai 10 dan lebih dari 10, kalau kita membandingkan antara ketiga dosis yang diberikan, maka akan terjadi perbedaan nih, perbedaan efektivitas dari
obat dopamin berikatan dengan reseptor yang ada. Contoh, misal kita lihat bandingkan dengan reseptor yang alfa 1 ya. Ya ketiga dosis ini akan mempengaruhi efek ikatan dari dopamin mengikat alfa 1. Ya, yang paling tinggi adalah dosis di atas 10 mikrogram. Sedangkan kalau beta 1 juga sama. Ya, ketika dosisnya 1 sampai 3 mikrogram, efek ikatan ke beta satunya ini sangat lemah, hanya satu. Tapi kalau dia diberikan di atas 3, ya, itu ikatan ke beta satunya itu sangat tinggi. Ya, kemudian di reseptor dopaminnya pun sama. Ya, kalau diberikan dosis 1 sampai 10 mikrogram, ikatan ke reseptor dopaminnya itu tinggi. Tapi kalau kita berikan dosis yang di atas 10 mikrogram, maka ikatan dengan reseptor dopaminnya akan hilang. Nah, sehingga ya jawaban D ini yang paling tepat karena dopamin ya ketika diberikan berbeda dosis maka akan mempengaruhi reseptor apa yang akan diikat. Makanya kita bisa memperkirakan akan memberikan dosis berapa untuk meningkatkan stimulasi ke reseptor yang apa. Oke, nomor 11 yang D teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Aman ya? Kalau aman kita lanjut. Nomor 12. Oke, lebih pelan lagi ya. Seorang pria usia 72 tahun dirawat di IGD dengan diagnosa shock kardiogenik. Ingat, shock kardiogenik itu berhubungan dengan jantung. Nah, first line-nya tadi apa teman-teman? Kalau shock kardiogenik, first line-nya adalah menggunakan Norepinephrine Kak. agen, Inotropik. ya, agen inotropik. Jadi kita harus cari obat yang memiliki efek inotropik dulu. Ya, oke, paham ya, agen inotropik. Nah, kalau di tata laksana tadi, ada berapa agen inotropik yang bisa diberikan? Ada, ada 3. Apa saja tadi teman-teman? Ingat nggak? Yang ini tadi loh. Nah, ini tadi. Ada dobutamin, ada dopamin, dan ada norepinefrin. Ya, jadi ada dopamin, ada dobutamin, dan ada norepinefrin. Nah, 3 agen ini ya yang mempunyai efek inotropik. Nah, tapi tiap agen inotropik yang ada ini itu diberikan sesuai dengan kondisinya. Nah, kondisinya gimana nih pasien? Nah, ternyata tekanan darahnya itu 85/70. Oh, berarti SBP-nya SBP-nya pasien itu 85 mmHg. Berarti sudah di bawah 90 gitu ya. Dengan frekuensi nadi 45 kali per menit. Oh, berarti heart rate-nya itu 45 kali per menit. Nah, sehingga dia di bawah 50. Nah, kondisi tekanan darah sistolnya di bawah 90 dan heart rate-nya di bawah 50, maka manakah agen inotropik yang akan kita berikan? Dopamin, dobutamin, atau norepinefrin? Dopamin. 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 Oke, coba ya. Berarti labetalol ini tidak, bukan ya. Nitrogliserin juga tidak. Agen inotropiknya hanya norepinefrin, dobutamin, dan dopamin. Teman-teman setuju atau sepakat menjawab dopamin. Ya, coba kita cek nih, kondisi pasien itu ada di mana sih, gitu kan? Nah, ternyata kondisinya ada di sini, ya, di mana dengan tekanan darah sistolnya di bawah 90, dengan adanya shock, tanda shock ya,
dan frekuensi nadinya di bawah 50 kali per menit. Maka agen inotropi yang kita berikan adalah si dopamin. Ya. Jadi jawabannya betul yang C, teman-teman. Adakah yang masih bingung? Cukup aman ya? Cukup jelas? Oke, satu Aman. lagi. Satu soal lagi ya. Seorang pria 45 tahun dirawat di ICU dengan mengalami shock hipovolemik. Nah, ingat, shock hipovolemik tadi terjadi karena apa? Kekurangan Kurangan cairan. cairan apa? Aloy. Kristaloid. Kristaloid ya. Nah, akibat terjadinya pendarahan gastrointestinal masif. Nah, kemudian pasien telah diberikan cairan kristaloid. Oke, terapinya sesuai ya, karena pengertian shock hipovolemik tadi kekurangan cairan kristaloid, maka terapinya juga diberikan cairan kristaloid. Nah, selain diberikan cairan kristaloid, ternyata pasien juga diberikan norepinefrin. Untuk apa? Norepinefrin ini untuk apa? Apa sih target klinis utama dari pemberian norepinefrin? Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E? B. Yang mana? Yang B. MAP lebih dari 65. Oke, yang B ya. Oke, jawabannya betul ya. Nah, secara umum tadi shock, ya termasuk shock hipovolemik, itu dapat diidentifikasi dengan kondisi hipotensi atau penurunan tekanan darah yang membutuhkan yang namanya obat vasopresor untuk mempertahankan MAP atau rata tekanan arterinya di atas 65. Jadi targetnya ini bagaimana caranya kita meningkatkan MAP itu di atas 65. Ya. Dan serta kadar laktat serumnya di atas 2 milimol per liter, ya meskipun volume resusitasi memadai. Ya. Apa itu MAP? Ya, tekanan darah, tekanan rata-rata arteri itu apa? Merupakan tekanan darah rata-rata dalam arteri selama satu siklus jantung. Ya. MAP ini memberikan gambaran tentang seberapa baik sih organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal bisa mendapatkan aliran darah yang cukup. Ya, makanya semakin tinggi MAP-nya, semakin baik ya kondisi organ-organ vital itu mendapatkan aliran darah yang cukup. Sebaliknya, semakin rendah MAP, maka akan semakin buruknya ya kondisi di mana organ-organ vital itu tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Padahal darah yang dibawa itu mengangkut eh, nutrisi dan komponen yang diperlukan oleh organ-organ vital tadi, salah satunya adalah oksigen. Ya, oke, cukup jelas kalau ini teman-teman. Jawabannya yang B ya. Oke, untuk materi shock, adakah yang mau kita diskusikan? Cukup aman? Aman, Kak. Aman, Oke. Kak. Kalau aman, kita lanjut ke materi gagal ginjal kronis. Ya, nah, kita semua kan punya ginjal nih. Ya, secara normal ginjal kita ada dua, kanan dan kiri. Yang bagian kanan ginjalnya agak lebih tinggi dibandingkan bagian kiri gitu kan. Nah, fungsi ginjal itu sebenarnya apa? Ya, jadi ginjal itu memiliki fungsi utama ya sebagai filtrasi atau penyaringan, sebagai tempat menyaring. Ya. Nah, selain itu, ginjal itu untuk menjaga pH darah ya melalui regulasi keseimbangan asam basa, juga sebagai tempat mengekskresikan atau membuang hasil akhir metabolisme. Makanya tadi ada filtrasi,
Filtrasi itu tujuannya untuk menyaring. Nah, ketika ada komponen-komponen yang tidak diperlukan oleh tubuh, ya, dan itu disaring di ginjal, maka nanti fungsinya ginjal adalah untuk mengekskresikan, ya, hasil-hasil, metabolit tubuh yang tidak diperlukan. Nah, di mana ekskresi hasil metabolisme tadi, ya, itu dimulai dengan adanya filtrasi darah melalui kapiler glomerulus. Nah, di glomerulus kemudian dilewatkan filtrat tubulus. Nah, proses yang terjadi di dalam tubulus ini adalah reabsorpsi 99% filtrat. Jadi kalau darah itu disaring dari glomerulus ke tubulus, fungsi dari tubulus ini adalah mereabsorpsi kembali atau menyerap kembali komponen-komponen yang masih bisa digunakan atau dibutuhkan oleh tubuh. 1%-nya itu adalah, eee, hasil dari penyaringan, yaitu zat-zat yang tidak digunakan atau tidak tidak direabsorpsi. Jadi 1%-nya itu nanti akan diekskresikan, ya. Nah, untuk memonitoring, ya, untuk mengetahui apakah fungsi ginjal kita itu masih bagus atau tidak, nah, itu diukur dengan parameter yang namanya GFR, ya. GFR itu apa? Yaitu merupakan volume cairan yang dapat difiltrasi per menit, yang dipengaruhi oleh tekanan filtrasi, luas permukaan filtrasi, serta permeabilitas membran. Nah, intinya kalau mau melihat fungsi ginjal, coba cek GFR-nya. Berapa nilai GFR-nya? Normalnya di atas 90, normalnya, ya. Nah, ini penampang dari ginjal, ya. Tadi kalau di sini ya, ginjal itu seperti kacang gitu ya. Ada yang namanya nefron. Nah, nefron ini kalau diperbesar, ya, bentuknya seperti ini. Ya, tadi ada yang namanya glomerulus, ada yang namanya tubulus, ya, ada yang namanya saluran kemih, ya, dan lain sebagainya. Nah, di glomerulus inilah fungsi ginjal sebagai filtrasi. Setelah dari glomerulus, ya, kemudian masuk ke tubulus. Nah, tubulus inilah, ya, komponen-komponen yang tidak difiltrasi tadi, ya, dan tapi masih bisa digunakan oleh tubuh akan dilakukan reabsorpsi, diserap kembali. Contohnya nih, ketika eh, pada bagian filtrasi nih ya, kemudian masuk ke bagian tubulus, nah, maka ada komponen gula, ada komponen protein di dalamnya, maka komponen-komponen itu kan masih diperlukan oleh tubuh, sehingga tidak akan diproses lebih lanjut menjadi urin, tapi akan di tubulus ini 99%-nya akan mereabsorpsi metabolit-metabolit sekunder ya, yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nantinya ketika dibentuk menjadi urin, di dalam urin ini tidak mengandung lagi ya senyawa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya protein, kemudian salah satunya gula darah, ya. Sehingga ketika ada seseorang ya yang di dalam kandungan air kencingnya ya atau urinnya itu mengandung gula atau mengandung protein atau mengandung albumin misalnya, maka ada hal yang harus dicek atau berarti ada kerusakan pada glomerulusnya, pada fungsi filtrasinya. Kenapa kok masih bisa terlewat ya, senyawa-senyawa penting tersebut yang masih bisa dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian ini gagal ginjal kronis itu apa ya? Jadi gagal ginjal kronis ini merupakan eh, terjadinya kondisi terjadinya kerusakan ginjal yang sudah lebih dari 3 bulan, baik itu secara kelainan struktural ataupun anatomi, dengan
atau tanpa penurunan GFR. Jadi GFR sendiri pun ya, walaupun masih tinggi gitu ya katakanlah, tapi ternyata struktur dari ginjalnya rusak, nah itu juga bisa saja nanti progresnya akan mengalami kerusakan ginjal atau penyakit gagal ginjal. Nah, ini juga perlu dikonfirmasi juga, ya. Kemudian selain tadi adanya apa namanya kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan, yang kedua dilihat dari nilai GFR-nya, yaitu laju filtrasi glomerulusnya. Kalau nilai GFR-nya di bawah 60, ya di bawah 60 ya, maka sudah lebih dari 3 bulan, maka dia diklasifikasikan ke kondisi gagal ginjal kronis. Nah, untuk menghitung dan nilai dari clearance kreatinin, ya LCR itu sama aja dengan GFR, beda istilah aja ya. Jadi untuk menghitung nilai GFR itu kita bisa hitung nih ya dengan rumus kalau pada pria ya menghitungnya adalah 140 kurang usia dalam tahun dikali berat badan dalam kilo dibagi 72 dikali serum kreatinin. Jadi kita harus tahu atau kita harus cek dulu serum kreatininnya berapa, baru nanti dimasukkan ke dalam ini rumus tersebut. Nah, sedangkan untuk menghitung nilai clearance kreatinin pada wanita, tinggal hasil clearance kreatinin pria tadi dikali 0,85. Ketemulah nilai clearance kreatinin dari wanita tersebut. Nah, ini klasifikasinya teman-teman. Ya, jadi gagal ginjal itu diklasifikasikan menjadi menjadi 5 ya. Ada yang klasifikasi stage 1 ya, stage 2 sampai stage 5. Bedanya adalah di nilai GFR-nya atau tingkat keparahannya. Jadi kalau menurut di Piro ini ya, untuk stage 1 ini nilai GFR-nya masih lumayan tinggi nih, ya, di atas 90. Jadi secara nilai GFR itu dia tinggi, ya. Tapi adanya kerusakan pada ginjalnya. Nah, kemudian ada stage 2. Stage 2 kalau di sini 60 sampai 89. Nah, biasanya kalau untuk stage 2 ini sudah ada komplikasi nih. Misal contohnya ada hipertensi. Sampai ke stage 5, ya stage 5 ini sudah mengalami gagal ginjal ya, di mana untuk nilai GFR-nya kurang dari 15. Gejalanya sudah cukup banyak ya. Gejala gagal uremik, anemia berat, malnutrisi, asidosis metabolik dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dulu ya nilai GFR-nya berapa, kita klasifikasikan ke dalam dia itu masuk ke dalam stage yang keberapa, baru nanti kita berikan terapi sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Nah, untuk masalah pada ginjal, ya ginjal ini kan merupakan salah satu organ penting nih. Ya, ketika ginjal ini kondisinya bermasalah, maka akan mempengaruhi beberapa kondisi pada tubuh. Ya, contoh nih, fungsi ginjal pada umumnya adalah sebagai filtrasi atau menyaring darah, ya, dan mengekskresi racun metabolit ya. Salah satunya adalah BUN, blood urea nitrogen. Nah, BUN ini secara normal ini kita harus keluarkan, ya, kita ekskresikan, ya, karena ini merupakan apa namanya metabolit yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya, hasil metabolit gitu ya. Nah, ketika ginjal itu rusak, maka akan terjadi peningkatan kadar bun karena bunnya tidak bisa diproses gitu ya. Terapinya kalau sudah mengalami kadar bun yang tinggi harus dilakukan hemodialisa. Selanjutnya adalah ginjal itu sebagai tempat produksinya urin. Ya, ketika terjadi kerusakan ginjal, maka jumlah produksi urin akan berkurang, sehingga pasien akan mengalami oliguria atau kondisi di mana buang air kecilnya itu sedikit. Ya, terapinya menggunakan diuretik
ya biar BAK-nya lancar. Kemudian ada produksi eritropoetin. Nah, eritropoetin pada tubuh ini penting untuk pembentukan hemoglobin. Ya, ketika hemoglobin ini terbentuk, maka pasien tidak akan kekurangan darah, gitu ya. Jadi hemoglobin terbentuk ya, maka kadar oksigen dalam darah, O2 darah itu akan tinggi. Ya. Tetapi ketika terjadi kerusakan ginjal, ya, maka akan menyebabkan kondisi hemoglobinnya akan turun, ya, sehingga kondisinya akan pasien mengalami anemia. Ya. Nah, terapinya kalau sudah seperti ini, anemia pada CKD, maka terapinya harus diberikan eritropoietin injeksi. Nah, tapi sebelum diberikan, ya ini ada syaratnya nih. Nggak semua pasien bisa langsung diberikan eritropoietin injeksi. Syaratnya apa? Kita bahas di soal nanti ya, ada soalnya. Kemudian produksi renin. Ya, renin ini kalau di dalam tubuh yang normal, kalau bisa kadarnya jangan terlalu tinggi. Ya, kalau ternyata kadar reninnya di dalam tubuh ini tinggi, berarti ada suatu masalah. Ya, suatu masalah pada ginjal gitu ya. Nah, pada kondisi gagal ginjal, ginjalnya kan sudah rusak nih. Otomatis ya, renin renin itu akan merespon ketika ginjalnya rusak, maka akan meningkatkan produksi renin. Nah, salah satu konsekuensinya ketika renin ini meningkat, akan meningkatkan tekanan darah yang menyebabkan hipertensi. Ya, sehingga terapi hipertensi pada gagal ginjal itu ACE inhibitor atau ARB. Ya. Kemudian produksi vitamin D. Kalau terjadi kerusakan ginjal tidak bisa memproduksi vitamin D, maka menyebabkan osteodistrofi. Terapinya kalsium plus vitamin D, D3 biasanya. Kemudian mengatur keseimbangan natrium dan basa, ini fungsi ginjal normal ya. Nah, kalau keseimbangan natrium dan basa ini tidak terkontrol, itu akan menyebabkan kondisi udem. Terapinya diberikan diuretik, biasanya furosemid. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa, yaitu ketika tidak diatur, kondisi asam basanya akan menyebabkan asidosis laktat. Nah, ketika asidosis laktat, pemberian terapinya adalah dengan natrium bikarbonat. Ya, tinggal nanti natrium bikarbonatnya bentuknya oral atau bentuk yang intravena. Nanti kita bahas kapan perlu oral, kapan perlu intravena. Ya. Kemudian ada eliminasi fosfat. Ya, jadi kalau ginjal normal dia akan dapat mengeliminasi fosfat, tapi kalau ginjalnya rusak, otomatis akan terjadi hiperfosfatemia. Terapinya menggunakan kalsium karbonat. Oke. Oke, untuk materi gagal ginjal, adakah yang mau kita diskusikan dulu, teman-teman? Ada nggak? Aman atau bingung? Aman, Kak. Aman ya, oke. Kalau aman, kita coba lanjut untuk membahas soal nih, nomor 14. Seorang pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada pinggang, disertai volume urinasi terus berkurang sejak 4 bulan yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ya diketahui nilai pasien ini mengalami yang namanya albuminuria. Albuminuria ini apa? Ya, ada kandungan, ya, terdapat kandungan albumin di dalam urinnya. Nah,
Padahal tadi normalnya adalah di urin ini tidak mengandung senyawa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Normal ya, kalau memiliki fungsi ginjal yang normal, harusnya ketika berkemih, itu urin yang dikeluarkan itu tidak mengandung senyawa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah albumin. Albumin ini kan salah satu jenis protein yang penting untuk regenerasi sel ataupun yang lainnya. Nah, ketika sampai albumin ini bisa keluar lewat urin yang menyebabkan kondisi albuminuria, ya, maka sudah dipastikan bahwa adanya masalah filtrasi atau kerusakan pada ginjal pasien tersebut. Nah, ternyata setelah dicek lab hasil nilai GFR-nya itu 45 mililiter per menit. Nah, kalau 45 tadi sesuai klasifikasi dari gagal ginjal kronis, ini masuk ke dalam kategori stage berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Tiga. Berapa? Stage 3. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, obat apakah yang tepat diberikan kepada pasien untuk menurunkan albuminurianya? Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E? Lisinopril, Kak. Yang mana? Yang C. Yang C. Oke, ada yang selain C? Kenapa lisinopril? Ya, coba nih kita cek ya. Nih. Nah, jadi pada pasien CKD atau gagal ginjal kronis, itu komplikasinya itu banyak. Salah satunya adalah albuminuria. Ya. Jadi albuminuria ini merupakan salah satu kerusakan, efek dari kerusakan ginjal, ya. Sehingga kita harus targetnya nih, target utamanya bagaimana caranya kita itu bisa menurunkan, ya, menurunkan progresivitas penyakit, progresivitas kerusakan pada ginjal si pasien. Ya, parameternya apa? GFR, ya, GFR. Jadi GFR pasien tadi di soal nomor 14 adalah 45 mililiter per menit. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan nilai GFR ini? Kalau bisa jangan sampai lebih turun lagi. Ya, kalau bisa ya. Nah, sehingga salah satu yang bisa untuk menekan atau apa memperlambat laju progres, ya, laju eh, progresivitas penyakitnya, yaitu kalau di sini albuminuria, itu adalah penggunaan obat golongan ACE, ACII, ya, ACE inhibitor atau ARB. Kenapa? Karena untuk memperlambat laju kerusakan ginjal, salah satunya adalah dengan mengontrol tekanan darah. Ya. Ketika tekanan darah pasien ini bisa terkontrol, ya, progresivitas penyakit gagal ginjalnya itu juga akan bisa diperlama, diperlambat. Nah, makanya sangat penting nih, ya, bagaimana caranya kita bisa memperlambat progresivitas dari penyakit gagal ginjalnya itu. Nah, biasanya kondisi albuminuria ini terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi, jadi CKD plus hipertensi. Nanti muncullah nih albuminuria. Sehingga kondisi CKD plus hipertensi tadi harus diobati dengan obat antihipertensi. Nah, obat antihipertensi yang direkomendasikan pada pasien CKD plus hipertensi itu adalah golongan ACE inhibitor atau ARB, pilih salah satu. Ya,
Oke, berarti jawabannya betul yang C, teman-teman. Karena lisinopril ini adalah golongan S inhibitor. Oke, nomor 14, teman-teman. Adakah yang masih bingung atau mau kita diskusikan? Aman ya? Kalau aman kita lanjut. Nomor 15. Coba perhatikan baik-baik nih. Nah, seorang pasien perempuan 58 tahun dengan diagnosa penyakit CKD atau gagal ginjal kronis. Stadium 4. Ya, datang ke poliklinik nefrologi dengan keluhan lemas, mudah lelah, dan tampak pucat. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan kadar hemoglobin pasien itu 9,5. Normalnya 12 sampai 15 untuk wanita normal. 9,5 berarti dia rendah. Kalau dia rendah, maka pasien mengalami apa namanya? Ane, Anemia. anemia. Ya. Parameter hemoglobin ini merupakan parameter utama kondisi anemia. Ya. Kemudian nilai MCV-nya dia rendah juga. Ya. MCV-nya rendah. Maka anemia dengan MCV rendah itu bisa bisa diklasifikasikan mengalami anemia mikrositik. Ya. Anemia mikrositik ya disebabkan salah satunya adalah karena kekurangan apa? Ada yang tahu? Zat besi atau Fe. Ya. Dan kadar serum ferritinnya itu 80. Sedangkan T-zatnya atau transferrin saturation-nya itu 15. Nah, padahal normalnya nih, ya normalnya untuk serum ferritin kalau bisa di atas 500. Sedangkan persentase zatnya ya itu kalau bisa di atas 30%. Pasien ini belum pernah mendapatkan terapi eritropoietin ataupun agen stimulan eritropoiesis atau ESA sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, kira-kira terapi awal yang paling tepat pada kondisi anemia ibu tersebut itu apa? A, B, C, D, E? Yang D, Kak. Yang mana? Yang D. Yang D. Oke. Jadi ini kondisinya kan anemia plus CKD. Kan gini ya. Nah, dengan ada beberapa hasil lab. Nah, intinya dengan kondisi pasien yang seperti itu, pasien ini harus diberikan terapi apa sih, gitu ya, untuk bisa meningkatkan hemoglobinnya agar tidak terjadi anemia. Nah, teman-teman menjawab yang D, zat besi. Oke, benar nggak? Padahal first line eh, anemia pada CKD itu kan eritropoietin nih. Kok nggak ada yang menjawab? Apakah ada yang menjawab yang A, teman-teman? Saya A, Kak. Ada yang A. Ya, karena biasanya first line-nya adalah eritropoietin alfa, poietin alfa sama aja ya. Nah, apakah benar yang A atau yang D? Kita lihat nih di sini. Ini adalah tata laksana anemia pada CKD. Nah, kalau yang di awal tadi, ya, pada pasien dengan gangguan ginjal kronis, ya, kemudian mengalami yang namanya anemia, ya, first line-nya adalah eritropoietin alfa. Cuma ada syaratnya yang tak bintangin tadi. Syaratnya apa? Nah, kita lihat di sini. Yang bawah ini aja yang langsung ya. Jadi terapi menggunakan eritropoietin pada pasien CKD dengan anemia
Diberikan dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kadar ferritin serumnya itu harus di atas 500 dan persentasenya adalah di atas 30%, ya, dan pasien juga tidak sedang mengalami infeksi yang berat. Nah, jadi ada syaratnya nih, 2 itu syaratnya.